Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan ke-11 untuk mata kuliah Biokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap, saya akan kembali memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan kanker, gen kanker, dan faktor pertumbuhan. Mari kita mulai topik pertemuan ini dengan membahas tentang definisi kanker. Kanker merupakan sel di dalam tubuh yang bersifat abnormal. Penamaan sel kanker umumnya berdasarkan dari neoplasma lokalnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Sel tumor tumbuh dengan kecepatan tertentu tergantung dari karakteristik tumornya sendiri. Nah, karakteristik itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, status kesehatan, sistem imun, dan lain-lain. Ya, pertumbuhan tumor nanti ada yang lokal, ada juga yang metastasis. Metastasis itu dia menyebar ke area lainnya. Dan ada faktor risiko yang harus diperhatikan, yaitu lifestyle, ya, perilaku, yang merokok, minum alkohol, kemudian hormon, genetik, agen kimia, fisika dan biologi, energi, radiasi, serta virus. Ya, nah ini onkogen, ya. Jadi onkogen itu adalah gen yang dapat menyebabkan kanker. Ya, contohnya onkogen virus Sarkomaros. Ini ada 4 macam gennya, GAG, POL, NV, dan SRC. Nah, yang diperhatikan di sini juga ada protein tirosin kinase. Pada sel normal dia bekerjanya normal, ya, tapi kalau terjadi transformasi maka aktivitasnya itu akan meningkat, ya. Kemudian protoonkogen, kita juga harus memahami protoonkogen ini adalah yang berperan dalam diferensiasi serta proses seluler lain yang normal. Jadi kalau sudah berubah menjadi ke arah karsinogenesis biasanya terbentuk onkogen, ya. Jadi onkogen dari sel tumor itu kita bisa mengekstraksi DNA-nya, ya. Kemudian kalau kita ekstraksi DNA-nya kita akan tahu, ya, keberadaan dari onkogen pada tubuh. Nah, ini adalah 5 mekanisme pengaktifan protoonkogen menjadi onkogen. Yang pertama adalah penyisipan promoter. Pada penyisipan promoter ini, provirus itu yang terintegrasi, ya, ke dalam hostnya, dia akan berada di bagian hulu dari gen, misalnya, ya, MYC. Nah, MYC ini kan protoonkogen, tetapi kalau sudah ada provirus di hulunya, maka dia akan terangsang, ya, melakukan transkripsi yang berlebihan, ya, sehingga terbentuk tumor. Sedangkan penyisipan penggalak atau enhancer, provirusnya itu terletak di hilir dari gen MYC-nya, ya. Jadi kebalikan dari yang promoter tadi di hulu, ini di hilir. Nah, ini juga gen MYC itu tetap akan aktif, ya, teraktifkan. Dia akan mengalami transkripsi dan selanjutnya terbentuk sel-sel tumor. Kemudian translokasi kromosom. Translokasi kromosom ini ada perpindahan dari satu kromosom ke kromosom yang lain. Jadi ada perubahan, ya, tipe perubahan kromosom, terjadi translokasi. Jadi misalnya satu kromosom itu terputus segmennya, kemudian dia berpindah ke kromosom yang lain. Contohnya adalah limfoma Burkitt. Ini biasanya ditemukan translokasi resiprokal, yaitu kromosom 8 terputus dan dia bergerak ke kromosom 4. Kemudian amplifikasi gen. Ini adalah perbanyakan gen, ya, biasanya ditemukan pada obat-obat kanker sendiri seperti methotrexate. Dia bisa, ya, memicu terjadinya amplifikasi gen sehingga sel tumornya menjadi lebih banyak, ya, sehingga dia resisten terhadap obat tersebut. Kemudian mutasi titik, ya, mutasi titik ini kalau misalnya pernah dilakukan, ya, perbedaan antara sel kanker, ya, kandung kemih dengan sel normal itu bedanya hanya pada satu basa saja, ya. Jadi pada satu basa pada asam amino posisi 12, ya, polipeptida. Ya, ini ditandai dengan adanya perbedaan satu basa, ya. Jadi perbedaan satu basa itu disebut sebagai mutasi titik. Nah, kemudian kita beralih ke gen penekan tumor, ya. Gen penekan tumor pada sel normal, beberapa gen menghasilkan protein penekan tumor yang disebut sebagai tumor suppressor gene.
ya, untuk mempertahankan pembelahan sel tetap terkontrol, disebut sebagai onkogen resesif atau anti-onkogen. Jika dia tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangbiakan sel tidak dapat terkendali, dan itu yang menimbulkan kanker. Contoh protein penekan tumor itu adalah retinoblastoma dan P53. Nah, ini bisa dilihat perbedaan onkogen dengan gen penekan tumor. Nah, gen penekan tumor RB1 ini contohnya itu pada retinoblastoma, ini adalah tumor ganas ya, sel neuroblast retina yang merupakan sel prokursor ya, sel fotoreseptor pada retina. Gen yang terlibat pada pembentukan retinoblastoma ini adalah RB1. Nah, RB1 ini memberikan instruksi membuat protein RRB sebagai penekan tumor kalau dia berfungsi secara normal ya, dan merupakan regulator transkripsi dan mengikat faktor transkripsi E2F. Nah, ini kalau misalnya terjadi mutasi pada gen RB1 tadi di kromosom 13q14 itulah yang menyebabkan kanker ini ya. Ini bisa kelihatan di sini ya. Jadi terdapat retinoblastoma, yaitu terdapat warna putih pada pupil bila disinari cahaya, dimulai dari mata juling, kemudian bengkak, mata merah, dan pelebaran pupil mata. Ya. Nah, yang kedua adalah gen penekan tumor P53. Nah, gen penekan tumor P53 ini ya, biasanya dia menginduksi penghentian siklus sel, kemudian melakukan apoptosis, perbaikan DNA, dan terlibat dalam beberapa aspek pengaturan metabolisme seluler. Jadi kalau dalam kondisi normal jumlahnya itu sangat sedikit dan hanya teraktivasi saat misalnya terjadi keabnormalan ya, ketidaknormalan di dalam tubuh. Nah, dikatakan bahwa gen penekan tumor ini yang P53 ini bekerja sebagai pengawal genom. Jadi dia kalau kita lihat dia sebagai aktivator transkripsional, dia mengatur gen tertentu yang terlibat dalam siklus sel. Kemudian juga dia sebagai kontrol checkpoint G1 pada kerusakan DNA. Jadi kalau ada DNA yang rusak, maka akan dikembalikan kepada G0 yang sebelum masuk G1. Nah, ini akan diperbaiki, akan repair. Jika terjadi kerusakan yang berlebihan pada DNA, aktivasi P53 ini akan meningkat, ya. Maka dia akan menghambat siklus sel dan memberi waktu untuk perbaikan. Jika terjadi penonaktifan, maka P53 ini tidak bisa memenuhi fungsinya. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan DNA menumpuk, ya, menjadi selnya tidak stabil. Nah, harusnya dia bekerja mengawal itu semua, ya. Maka dia disebut sebagai pengawal genom atau disebut juga sebagai polisi molekul. Kemudian P53 juga berpartisipasi dalam mengawali apoptosis, ya, dia mempercepat kematian sel yang terprogram, ya, yang misalnya diduga berbahaya, misalnya sel yang dirusak oleh radiasi sinar UV yang berpotensi menjadi ganas, maka dia disebut sebagai pengawal jaringan. Nah, ini adalah obat yang digunakan dalam kemoterapi kanker, ya. Jadi beberapa obat bisa diberikan untuk terapi kanker, bisa dilakukan pembedahan selain obat, ya, radioterapi, kemoterapi, dan terapi biologi. Ini adalah beberapa, ya, kemoterapi. Jadi obat yang digunakan untuk terapi, ya, terapi kanker. Yang paling kiri adalah kelompok senyawanya. Jadi ada agen pengakilasi, ada antimetabolit, antibiotik antitumor, agen lain, hormon, serta senyawa yang berasal dari tumbuhan. Ya, para mahasiswa bisa membacanya, ya, melihat contohnya, kemudian mekanisme kerjanya serta indikasi terapinya. Dan juga ada penanda tumor. Nah, penanda tumor ini nanti akan kita bahas, ya, pada kuliah selanjutnya. Demikianlah pertemuan 11 perkuliahan ini tentang kanker, gen kanker, dan faktor pertumbuhan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tumor marker. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.